Syukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Selamat hari baru, kiranya anugerah, kemurahan Tuhan terus kita rasakan dalam keseharian kita. Sudahkah saudara bersyukur hari ini? Tentu kita harus bersyukur untuk semua pengalaman kehidupan kita. Sekalipun ada masalah, tantangan, mari terus bersyukur supaya kita terus terhubung dengan Tuhan. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan renungan terakhir dalam seri tentang kasih. Ini adalah puncak dari perenungan kita. Dan satu ayat firman Tuhan yang saya bacakan adalah 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ketiga yang berkata seperti ini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang meyakini bahwa kebaikan bagi sesama, ketika kita mampu melakukan kebaikan bagi orang lain, kemudian menyangkal diri, tidak mementingkan diri sendiri, atau selfishness, ada yang meyakini bahwa sifat seperti inilah sebuah kebaikan atau bentuk kebajikan yang tertinggi. Keyakinan ini disebut sebagai altruisme, di mana seseorang memikirkan kebaikan orang lain, kebaikan bagi sesama, dan menempatkan diri itu seolah-olah tidak berarti dibandingkan dengan kepentingan orang lain. Pengajaran seperti ini mendorong para filantropis, orang-orang yang rela, orang-orang dermawan yang rela menyerahkan, membagikan harta kepemilikannya kepada orang lain. Nah, kebaikan hati yang semacam ini diyakini sebagai bentuk kebahagiaan atau sumber kebahagiaan. Orang yakin bahwa bahagia itu bukan ketika memiliki, tapi bahagia itu ketika memberi. Dalam banyak hal, sikap seperti ini adalah sikap yang sangat baik, sangat positif, dan mengagumkan serta terpuji bagaimana orang tidak mementingkan diri sendiri tetapi memikirkan kebaikan orang lain. Namun, kalau kita bicara tentang motivasi, kadang-kadang kita tidak bisa menyelami motivasi apa ketika seseorang melakukan ini dan itu. Menjual hartanya dibagikan kepada orang miskin, menyerahkan waktunya untuk orang lain. Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti apa motivasinya karena motivasi ada di dalam ruang misteri. Hanya pribadi itu dan Tuhan yang tahu. Izinkan saya menceritakan sebuah film yang berjudul 7 Pounds. Film ini sudah lama, saya menontonnya lebih dari 5 tahun yang lalu atau mungkin 10 tahun yang lalu, dibintangi oleh bintang film Amerika yang bernama Will Smith. Di dalam cerita ini, dia berperan sebagai seorang yang bernama Tim Thomas. Dia ditampilkan dalam film ini sebagai figur seorang yang berkorban untuk orang lain. Kenapa film ini judulnya 7 Pounds? Karena dalam kisah ini, Tim Thomas yang diperankan oleh Will Smith memberikan organ tubuhnya, mendonasikan organ tubuhnya untuk 7 orang berbeda. Dia berikan paru-parunya, dia berikan sumsum tulang belakangnya, dia berikan 1 ginjalnya, dia berikan sebagian livernya, dia berikan kedua retinanya, dan akhirnya dia memberikan jantungnya bagi orang lain. Mengagumkan dan menyentuh emosi. Kenapa ada orang yang bisa berpikir demikian? Membagi-bagikan seluruh kepunyaannya, bahkan hidupnya untuk orang lain. Tetapi di dalam film ini dikisahkan bahwa satu alasan dan motivasi kenapa dia memberikan organ-organ tubuhnya bagi orang lain adalah dia melakukan tindakan penebusan untuk kesalahannya di masa lalu. Dikisahkan beberapa waktu sebelumnya dia sedang mengendarai kendaraan, lalu kemudian ada beberapa orang penumpang di sana, ada 7 orang penumpang di sana. Lalu kemudian dia lalai sambil mengemudi, dia bermain HP dan membalas SMS. Karena tindakan cerobohnya itu akhirnya terjadi kecelakaan dan ke-7 orang penumpangnya meninggal, termasuk salah satunya adalah calon istrinya. Karena merasa bersalah sudah menyebabkan kematian dari 7 orang penumpangnya, akhirnya dia berusaha melakukan kebaikan untuk 7 orang berbeda di masa depannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi bicara tentang motivasi, kita tidak pernah tahu mengapa seseorang melakukan ini dan itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, kasih harus menjadi nilai yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Bahkan setiap kebaikan, perbuatan baik kita, waktu kita memberi, kalau tanpa kasih itu sia-sia.
Kita bisa beri sesuatu, tapi hati kita marah. Kita kasih sesuatu ke orang lain, tapi hati kita jengkel. Tentu saja itu bukan kasih. Kasih harus menjadi dasar dalam setiap perbuatan kita. Jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Mari terus menghidupi kasih dalam keseharian kita, karena ini adalah nilai yang tinggi, nilai yang utama dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan. Biarlah hari ini kami jalani dengan kemurahan-Mu, secara khusus kasih menjadi motif kami hidupi dalam setiap keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.